Golden Islam apa Kristen? Golden? Golden? Ya salam. Golden? Golden Islam apa Kristen? Golden 1. Golden 2. Ya, ya silakan oten-oten naik. Ya, karena kebetulan di sini klinik sudah dibuka. Jadi jangan bosan-bosan lah, naiklah. Ya, selamat datang di klinik kami bocah. Semoga bisa mendapat kesembuhan dan jangan bosan-bosan mampir agar mendapat terapi rutin. Ya bocah, di klinik kami di sini kami menyediakan tema seperti ini. Siapa Yesus menurut Bible? Silakan bocah. Ya itu yang benar ya. Memang kalau kita mencari siapa Yesus menurut Bible ya sangat jelas. Memang Yesus adalah Tuhan satu-satunya kalau menurut Bible. Di mana datanya? Apa-apa di mana datanya? Yesus semua dalam. Iya, di mana datanya? Kalau Yesus di Bible itu Tuhan, di mana datanya? Loh, banyak itu yang mengatakan dia itu Tuhan. Iya, di mana? Ya, contohnya di Wahyu 22. Bukan contohnya, dalilnya di mana? Iya, di mana? Di mana? Di mana? Wahyu 22 ayat 13 itu kan jelas. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama, yang terkemudian, yang awal, yang akhir. Nah, apa maksudnya ini? Iya betul itu. Artinya kan dia yang duluan ada sebelum semuanya ada. Itu namanya yang awal. Nah, kalau begitu tua siapa Yesus sama Maria? Sebut dengan Kalau kita sudah berbicara Maria, maka kita harus berbicara manusia. Bro, di sini tidak perlu pakai data, pakai congor boleh, yang penting jujur ya. Yang penting jujur. Tua siapa Yesus sama Maria? Iya kak, kan kita berbicara Maria, otomatis kita berbicara manusia. Tadi kan kita berbicara Tuhan. Nah, sekarang kita berbicara Maria. Kalau kita berbicara Maria, berbicara manusia. Emang Yesus itu apa? Suwangi, setan, ayam. Kan Yesus manusia, Bang. Iya, kalau kita berbicara manusia ya manusia, berbicara Tuhan ya Tuhan. Di mana datanya mengatakan Yesus manusia ya manusia, Tuhan ya Tuhan? Di mana? Nggak ada di situ. La ilaha illallah, sudah nggak ada yang modal congor. Baru kamu tipu saya pula. Kenapa dia disebut? Kenapa dia disebut manusia? Karena dia menjadi manusia. Terus kenapa dia disebut Tuhan? Loh, ya memang dia Tuhan, hanya karena dia menjadi manusia makanya disebut manusia. Kalau Tuhan kan di mana datanya dia Tuhan? Tapi... Di mana datanya dia Tuhan? Lah kan jelas-jelas di dalam kitab-kitab suci dijelaskan, seperti di Yesaya 43 ayat 10, di situ kan jelas Allah sendiri yang berbicara di situ. Bahwa di perjanjian baru tidak ada, di perjanjian lama tidak ada Yesus. Jangan kau tipu saya sini. Masa kau mau tipu dokter? Dokter lebih tahu resep mana buat orang mana yang minum. Memang di perjanjian lama belum disebut Yesus, tapi disebut firman atau Allah. Oke. Tetapi di dalam begini sajalah. Kita berbicara begini. Jelas sekali di situ kan Allah mengatakan bahwa tentang hambanya yang dia pilih supaya manusia percaya bahwa sudah. Aku tetap dia. Allah sendiri berkata bahwa kamu percaya bahwa aku tetap dia, dan dia itu merujuk kepada Yesus. Iya, bocah, Tuhan kamu nama siapa? Saya tanya jujur, saya butuh kejujuran. Tuhan kamu nama siapa?
Namanya Yesus Kristus. Oke, Yesus Kristus. Tuhannya Bunda Maria nama siapa? Ya, Yesus Kristus. Astagfirullahaladzim. Berarti anakku Tuhanku begitu? Ya bisa begitu. Innalillahi. Ya kalau Ini bagaimana mau orang-orang yang sembuh sudah ini, ya? memahami ya nggak masalah dia mengatakan begitu. Tetapi orang-orang yang belum memahami kitab suci pasti akan sangat bingung kalau abang mengatakan seperti itu. Kalau kami orang-orang yang jadi sudah Tuhan kamu memahami, sabar. ya nggak masalah. Jadi Tuhan kamu pernah jadi bayi. Betul. Innalillahi. Ketika Tuhanmu jadi bayi itu, dia berkuasa ndak itu? Ya, ya ketika jadi bayi kan jadi manusia. Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir itu manusia atau Tuhan atau Tuman, Tuhan manusia? Yang lahir itu Tuhan, lahir sebagai manusia. Kristus. Mana ada Tuhan lahir sebagai manusia? Inilah kalian ya. Kenapa memahami agama harus pakai logila begini bocah? Loh, kan memang itulah yang disaksikan. Memang begitulah yang disaksikan oleh para rasul. Makanya para rasul menuliskan seperti itu. Apa yang mereka dahulunya Jadi Tuhan dengar, itu, yaitu firman. oke. Dan firman itu ketika mereka dengarkan secara langsung, firman itu menjadi manusia. Makanya mereka menulis dalam kitabnya bahwa firman itu telah menjadi manusia. Tidak ada mereka menjelaskan bahwa ketika Tuhan menjadi bayi, maka Tuhan, bayi itu adalah Tuhan. Tidak ada mereka menjelaskan seperti itu. Itu kan hanya pikiran liarmu, pikiran liar orang-orang yang tidak mengerti kitab suci. Ya seperti abang-abang ini. Orang gila diajak ngobrol. Tolong ya, bagi yang rumah sakit di bawah, dikirim yang stadium rendah saja karena ini masih klinik loh, belum jadi rumah sakit. Tolong kerjasamanya ya. Masa Tuhan lahir sebagai manusia? Jadi yang lahir itu Tuhan. Iya Tuhan kamu pernah jadi bayi? Iya. Ya, Tommy Islam atau Kristen Tommy? Tommy. Halo, selamat malam Kristen. Ya. Oke, iya Tommy, selamat datang di klinik kami. Semoga bisa mendapat kesembuhan dan jangan bosan-bosan mampir ke klinik kami agar bisa terapi dengan rutin biar cepat sembuh. Jadi Tommy di sini selain butuh congor, butuh data, yang satunya juga butuh kejujuran ya Tony ya. Nah di klinik kami telah menyediakan tema seperti ini. Ya. Siapa Yesus menurut Bible? Silakan Tony. Begini Bang, saya tidak mau pandang aktif lagi. Cuman coba bacakan Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Sudah di sini itu. Ya, coba baca ayat Yohanes 10 ayat 30. Karena Abang bilang tadi. Iya, aku dan Bapa adalah Yesus satu. itu Apa maksud ayat itu? Lahir dari Bunda Maria. Iya. Terus? Menurut Abang pahamannya bagaimana? Terus? Coba. Yang mana? Ayat Yohanes 10:30. Aku dan Bapa adalah satu. Iya. Iya. Oke. Kalau pemahaman kamu Yohanes 10:30 itu seperti apa? Aku dan Bapa adalah satu, adalah satu pekerjaan. Apa pekerjaan itu? Menyelamatkan umat. Makanya Yesus katakan tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku. Karena akulah jalan dan kebenaran.
barang siapa yang percaya kepadaku maka akan memperoleh hidup yang kekal. Iya. Namun pertanyaan, percaya sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Silakan. Bukan begitu bang. Ini signal masih BPJS pula. Yang kata kepada Bapak, tidak menerima. Gimana? Sinyal masih BPJS. Gimana? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kayak kata Yesus bang. Iya. Jadi hanya Yesus itu satu-satunya jalan menuju ke surga. Iya, jalan bukan tujuan. Tujuannya kan ke Bapa kan? Itu Sekarang begini, saya tanya sama kamu Tommy, Yesus adalah jalan untuk menyembah kepada Bapa atau jalan untuk menyembah kepada Yesus? tidak ada lagi ayat mengatakan bang pada mulanya adalah firman. Dan firman itu La bersama-sama ilaha illallah. Bikin habis rokok. Ayat itu bikin habis rokok bang. Bikin habis rokok ayat itu. Iya menurut kalian. Nah coba. Menurut Coba kalian bikin habis rokok. Coba kamu. Nah coba kamu bawa ayat itu coba. Saya mau lihat bisa macet kamu di situ enggak? Begini, silakan. Bang, kalau Yohanes 1 begini, nomor 1. Mulai. Begini bang, kalau menurut saya itu ini hanya umpama. Bukan masalah apa ini Bible atau Injil. Umpama. Seumpamanya rumah abang sama rumah saya. Tidak mungkin rumah abang itu saya paham semua isinya. Begitu pula abang. Bibel kamu itu sudah di sini ya? Sudah di sini Bibel kamu tuh. Dari Kejadian sampai Wahyuni itu sudah di sini tuh. Sudah saya baca itu. Sudah saya baca Yang dari Kejadian, aja, keluaran, kemasukan, kenaikan, ketiduran sampai kebingungan. Saya tidak menemukan Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Tidak pernah. Coba kamu cari saya satu ayat di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Di mana? Ada. Di mana? Ayatnya mengatakan Di mana? itu Saya buka. adalah guru dan Di mana? Oke, saya buka. Oke. Aku Berapa? Di apa? Di ayat berapa? Cepat. Di ayat berapa? Coba. Mana? Saya buka. Yohanes 13 ayat 13. Oke, Yohanes 13 ayat 13. Kita lihat ya teman-temannya. Bentar saya Yohanes balikan kamera. 13. Ya. Ya. Oke, bentar. Bagaimana ini bisa? Bagaimana bisa aktifkan kamera ya? Sabar teman-teman ya. Coba buka itu, Bang. Oke, bentar saya balikkan kamera. Nah, Yohanes 13:13 ya. Yohanes 13:13. 13 ayat. Kita buka teman-temannya, iya. Oke, kamu yang baca ya. Nih, tolong kamu baca. Yohanes 13:13 kamu baca. Yaitu Baca. kamu memanggil aku guru dan Tuhan, dan tepat demikian sebab Mana Tuhan? memang itulah. Mana Tuhan? Mana Tuhan? Iya tuh. Mana Tuhan? Di mana Tuhan? Kamu pintar membaca ndak? Coba baca. Coba. Coba. Wah. Inilah. Itu Bang. Coba baca. Ada perbedaan sama kami. Nah, terus kenapa di sini Tuhan? Bacanya di situ Tuhan, kalau di situ Tuhan, tapi kalau di Injilnya kami Tuhan.
Jadi yang benar yang mana? Berarti Kenapa Bibel ini bisa salah. begitu, Pak? Kok ada perbedaan? Ya tanya Bibel kamu, tanya pendeta kamu kan. Nah sekarang begini, kamu mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan ya. Oke sebentar, kamu mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah coba kalau saya ini, kamu bisa baca ini enggak? Bentar. Coba kamu baca ini, coba kamu baca ini. Apa ini? Matius 11:25 ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, Tuhan ini merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Yesus atau merujuk kepada Bapa? Berat, saudara-saudara. Berat memang ya. Tommy, Itu ajarannya, Bang. Tommy. Iya. Pada waktu itu berkatalah Yesus. Jadi Yesus yang berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi Tuhan ini merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Bapa atau merujuk kepada Yesus? Atau merujuk kepada dua-duanya? Abang lihat nggak perikopnya itu? Berat, saudara-saudara. Yang saya tanyakan di sini, Tuhan ini merujuk kepada siapa? Kepada Bapa atau kepada Yesus? Sekarang Tuhan di sini merujuk kepada siapa? Tuhan ini dirujuk kepada siapa ini? Merujuk kepada siapa? Kepada Bapa atau kepada Yesus? Susah Bang menjelaskan untuk kalian semua itu. Iya, Tuhan ini merujuk kepada siapa? Kepada Bapa atau kepada Yesus Tuhan ini? Tommy, masa Abang tidak lihat itu ajakan juru selamat? Iya, berarti Tuhan ini merujuk kepada siapa? Hah? Ya. Merujuk kepada siapa Tuhan ini? Abang tidak baca ini anunya? Apa ini perikopnya? Perikopnya baca nggak itu? Ajakan juru selamat. Bodoh kok dipelihara ya teman-temannya. Sian juga saya sama oten-oten ini. Baru dibilang saya tidak paham Bibel. Itu sudah saya baca Bibel kamu itu dari keluarga. Agus. Ya Bang. Ya, Agus Islam atau Kristen, Gus? Waalaikumsalam. Iya Gus, ada yang mau disampaikan Gus? Ah? Tak ada yang mau disampaikan Bang. Ya, Agus Islam apa Kristen? Kristen. Halo? Orang tanya baik-baik Kristen. Kristen apa? Ini agama baru lagi. Kamu pikir tidak susah kak jadi dokter begini kak? Jadi kepala klinik begini pusing. Ditanya Islam atau Kristen, dibilang Kristen. Saya langsung minta surat putusan, langsung pasien saya suntik mati semua baru saya tutup klinik. Ya, api langsung loncat. Iya, kemarin saya sudah pesan obat rabies ya. Saya sudah pesan obat rabies. Ya, silakan pasien-pasien selanjutnya. Toh, ganjal toh, Alberto.
Itu Albertonya itu kalau ada kompetisi asumsi itu beliau dapat juara 1 itu. Saya yakin dia yang akan dapat piala itu. Piagam itu. Beliau kan STT kan, sekolah 3 Tuhan, ambil jurusan asumsi. Jadi memang luar biasa. Saking dia belajar itu mendalam, saking asumsinya dia itu, dia katakan di Yohanes 3:18 itu, di situ dikatakan bahwa Yesus itu tidak memakai kain lenan, tetapi yang Yesus pakai itu adalah handuk. Terus saya katakan, berarti Tuhan punya handuk. Langsung dia marah sama saya. Bayangkan coba. Yusran 1. Iya bang. Iya bang, saya Islam bang, saya Ya, Islam bang. Islam atau Kristen? Islam bang, dari Gorontalo. Oke. Islam, Izin bang, turunkan Islam. ya. Alhamdulillah. Iya bang. Iya, bang. Oke, iya. Salam buat keluarga di Gorontalo, insya Allah semua ya. Arnold. Ya. Arnold. Iya, Islam atau Kristen nak? Arnold lagi di mana? Kristen. Di diskotik apa di gereja nih? Arnold lagi di mana? Diskotik apa gereja? Arnold. Arnold, saya hitung sampai kelahiran Yesus ya. Ya, di mana Arnold? Arnold? Ya. Kamu lagi di mana? Di diskotik apa di gereja? Kok ada musik? Pi. Iya. Wakim Islam atau Kristen? Islam bos, semangat bos. Oke, siap. Terima kasih Wakim ya. Oke. Masya Allah, makasih atas dukungannya. Siap. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang Kristen silakan minta permintaan naik ya. Ya, ini klinik sudah buka, jadi tolonglah dan datang ke sini, dan buat yang kerjasama, tolonglah di sini masih klinik, jadi jangan kirim yang kesurupan ya. Ya, Pancasila. Iya bang, Ustaz. Sila. Iya bang Ustaz. Ya, sila ya, Islam atau Kristen? Kristen bang. Oke, ya, selamat datang di klinik kami. Semoga bisa mendapat kesembuhan dan jangan bosan-bosan mampir di klinik kami. Biar diterapi, biar cepat sembuh ya. Oke. Ini Kristen jujur teman. Saya suka Kristen seperti ini teman-teman. Dia dengan pede. Iya, sila. Jadi di klinik kami menyediakan tema seperti ini. Siapa Yesus menurut Bible? Silakan sila. Bang, kalau Bible Taurat itu kitab tebal. Kalau Injil ya Yesus itu manusia, nabi. Tapi kalau Bible belum ada Yesus. Gimana? Bible itu kitab Taurat yang tebal itu. Kalau Injil ya Yesus manusia bang. Nabi bang. Jadi Nabi. Tuhan abang nama siapa? Tuhan sila nama siapa? Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub bang. Iya, siapa namanya? Saya tanya Tuhan abang nama siapa? Allah. Allah. Siap. Yesus? Bukan Yesus. Yesus utusan bang. Berarti di Lukas 2:11 salah. Iya salah bang, lebih banyak ayat Yesus utusan. Berarti ayat itu di apa? Jangan dipakai lah ya kalau salah ya. Iya kontradiksi bang. Terus Tuhan Bapa nama siapa tadi? Allah sang pencipta. Bapak pakai Bible apa Pak? Banyak Tahun bang. berapa? Yohanes Yang 8 TB? ayat
TL. Yohanes. Bukan Bapak pakai Yohanes. Bibel apa? TB, TL, Tcelup atau apa? Terjemahan baru, terjemahan lama atau Tcelup atau apa? Pakai Bibel apa, Pak? Injil terjemahan baru, Bang. Berarti TB ya? Iya. Iya. Bibel Bapak itu kalau dari original teks bahasa hasilnya bahasa apa, Pak? Yang saya tahu bahasa ibu bahasa Indonesia, Bang. Innalillahi. Bapak sejak kapan jadi Kristen, Pak? Bapak Kristen Sejak denom lahir. apa nih? Sejak Iya. Pentekosta. Denom Bang. apa, Pak? Pentekosta. Oh, Pantekosta. Begitu ya. Dijawab sesuai Percaya juga kemampuan, Bang. dengan iya. Percaya juga dengan penyaliban Yesus. Iya, di Injil diceritakan tentang penyaliban, Bang. Percaya. Ya, penyaliban Yesus itu bagaimana ceritanya itu? Apa maksud dan tujuan dari penyaliban itu? Silakan. Katanya penebusan, Bang. Ya kita percaya saja penebusan, Bang. Hei, jangan modal percaya saja, cari tahu. Bagaimana modal percaya saja? Ini mengenai tanggung jawab kita masing-masing, bukan tanggung jawab pendeta, pastor. Jadi tidak boleh katanya terus kita percaya, anda boleh. Ya, Makanya musibah yang paling terbesar pada diri kita, dengar Bang, musibah yang paling terbesar pada diri kita ketika kita mati tanpa ketaatan kepada Tuhan yang benar. Karena ketika orang yang sudah mati pengen hidup kembali, itu bagaikan bayi yang sudah dilahirkan pengen masuk ke dalam rahim ibunya. Tidak bisa, Bang. Jadi cari tahu dulu, Bang. Ya. Iya. Tuhan Bapa sama dengan Abraham kata tidak? Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub, Tuhannya Yesus dan Tuhannya Nabi Muhammad, Bang. Berarti Bapak ini Islam. Saya Kristen, Bang. Cuman saya punya tuntutan sendiri dan saya lebih percaya banyak pengakuan Yesus tentang dirinya. Dia diutus dan diutus, Bang. Abang bilang tadi, abang Tuhannya itu Tuhannya Abraham, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Tuhannya sama dengan abang. Habis itu ditanya, abang ini Islam apa Kristen? Kristen. Lama-lama saya bakar klinik saya nih, Bang. Coba yang baik-baik dulu, Bang. Coba yang baik-baik dulu. Ibadah abang bagaimana, Bang? Ibadah abang bagaimana? Cara-cara abang untuk beribadah kepada Tuhan bagaimana, Bang? Loncat dari pohon atau gimana? Kalau Kristen kan ke gereja kan, mabok-mabok, joget-joget kan? Kalau Islam ke masjid kan? Iya, kita Nah, masuk kalau ke abang gereja. kemana ini? Kita masuk ke gereja tiap minggu, mendengarkan beberapa fase, mulai puji-pujian, terus kemudian penyampaian firman dan perenungan, Bang, terus doa. Nah, doa bagaimana Gitu. doanya tuh? Biasanya pendeta yang berdoa, Bang. Bagaimana pendeta berdoa itu? Ya, ucapan syukur, mendoakan pemerintah, mendoakan keseluruhan masyarakat Indonesia. Nah, pandang bulu di Islam juga didoakan. Demikian, Bang. Ya, pendeta Bapak doa kepada Tuhan siapa? Selalu disebut dengan kata Bapa, Bang. Oke, Bapak. Iya, betul. Kata Bapak. Berarti Yesus bukan Tuhan ya, Bang ya? Yesus diutus, Bang. Iya. Berarti abang ini meyakini Yesus adalah utusan. Berarti benar, Bang. Sesuai dengan perkataan Yesus ya. Yohanes 17:3, Yohanes 17:8 ya, Matius 11:25 ayat. ya. Iya, banyak ayat. itu. Nah, kenapa? Coba abang ada Bibel situ enggak, Bang? Ada. Coba ambil Bibel, Bang. Ambil Bibel. Coba buka Yohanes 14:16. Coba baca, Bang. 14, 16. Coba kita kupas sedikit abang punya cara berpikir ini. Coba buka Yohanes 14:16. Bentar, Bang, dicari. Iya. 14 ayat.
16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, yang diminta itu orang atau bukan? Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain. Penolong yang Ya, lain. orang Ya, kan? Iya. Orang yang diminta orang. Orang bisa dilihat atau tidak? Bisa bang. Bisa. Coba baca 17 yang datang apa itu? Yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu Iya. dan akan diam dalam kamu. Ya, yang diminta tadi apa, Pak? Roh penolong. Yang diminta itu apa, Pak? Yang tertulis di situ yang diminta apa? Ayat berapa ya bang tadi yang pertama? 14:16. Yang diminta apa itu? Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ya, yang Penolong. diminta orang atau bukan? Orang. Ya, yang diminta seorang penolong kan? Iya, Ya, orang bisa dilihat atau tidak? bisa. Bisa. Roh bisa dilihat atau tidak? Tidak. Tidak bisa. Berarti Tuhanmu salah kirim di situ. Coba perhatikan baik-baik itu. Aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain agar dia menyertaimu selama-lamanya. Ya, tiba-tiba yang datang roh, yang diminta orang, yang datang roh, yang diminta yang kelihatan, yang datang tidak kelihatan. Ini salah COD, Pak. Ya. Bapak tahu itu nubuatan untuk siapa? Itu Kurang nubuatan tahu, Bang. untuk baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku akan, karena setiap nabi itu Pak, ketika mereka mati, mereka mengatakan kepada umat-umatnya, pengikut-pengikutnya, ketika aku tidak ada lagi, maka Allah akan mengutus lagi nabi, maka kalian mengikuti nabi itu. Maka di situ dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Ya, jika penolong itu di ayat lain mengatakan jika penolong itu dia datang kepadamu, maka dia akan mempermuliakan aku. Sekarang kita lihat, Paulus punya pengikut, Nabi Muhammad SAW punya pengikut. Nah, antara pengikut Paulus dan pengikut Nabi Muhammad ini siapa yang memuliakan Yesus? Pengikut Paulus katakan dia terkutuk. Pengikut Nabi Muhammad katakan yang disalib, yang dibunuh bukan dia, karena dia adalah orang suci. Bapak mau ikut yang mana? Perhatikan baik-baik ayat di situ, Pak. Yang diminta adalah seorang. Kenapa yang datang roh? Ini ibaratnya kita pesan kipas angin, tetapi yang datang anginnya, kipasnya tidak datang. Ini kan salah kirim. Atau bagaimana pemahaman Bapak tentang ayat itu? Coba jelaskan sama saya. Silakan. Saya kurang paham yang sampai yang segitunya bang. Kurang paham saya. Mungkin bukan kapasitas saya untuk menjawab karena saya juga kurang paham bang. Pak, ini aduh, bagaimana mau bilang sama Bapak ini ya? Ya Allah. Tapi bang, semoga Bapak dapat hidayah lah ya. Tapi bang, menurut saya sebagai orang Kristen, kita juga bisa masuk surga. Saya dikasih tahu Ustadz bahwa surat Al-Baqarah 62, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja yang beriman kepada Allah berarti bisa masuk ke surga bang. Berarti kita yang Kristen juga aman bang. Iya, masuk ke surga, hanya masuk saja, habis itu keluar. Masuk, lihat orang Islam di dalam surga, cuma masuk saja kalian, cuma masuk habis itu keluar. Anda bisa lama-lama di situ. Iya, Anda bisa lama-lama. Karena kunci surga itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Itu kunci surga. Jadi abang hanya masuk. Abang masuk saja, masuk cuma lihat habis itu. Ya sudah kalian pulang. Kenapa mereka pulang? Iya, mereka percaya Allah tapi tidak mengikuti sunnah Nabi. Pulang. Kalian pulang. Paling kalian di emperan lah.
Ya. Nah, kalau kalian tidak menuhankan Yesus, berarti kalian masih titik aman. Karena kenapa saya katakan titik aman? Kalian tidak ikut peperangan surga di surganya Oten. Yang penting bisa masuk surga, Pak Ustadz. Iya, masuk habis itu keluar. Saya yang usir. Kalau kita ketemu. Tapi Pak Ustadz, ini Ya, boleh itu orang-orang yang percaya, Bang. Oke, surat Al-Baqarah ayat berapa? Saya jelaskan surat itu sama Anda. Saya buka. 62. Al-Baqarah 62, bentar. Bagaimana bunyinya di situ? Coba Anda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta melakukan kebajikan, pasti mendapat pahala dari Tuhan. Tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka tidak bersedih. Ya, bentar. Oh, ayat 62, bentar ya Bang ya. Saya buka ayatnya dulu. Al-Quran itu punya asbabun nuzul, Bang, punya tafsir ya. Ada hadis. Jangan telang mentah-mentah. Mentah-mentah abang baca begitu abang langsung bilang mau masuk surga. Sabar dulu, Bos. Oke, bentar ya. Ya, saya baca bentar. Ayat ini diturunkan ketika ada beberapa orang Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam. Itu masuk Islam dulu, Pak. Itu asbabun nuzul, Pak. Jadi Al-Quran itu punya asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Ya, kalau hadis punya asbabun wurud. Kalau Bible ada juga asbabun kucluk. Ayat ini turun ketika ada beberapa orang Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam dan beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang nasib mereka sebelum masuk Islam. Jadi ini nasib mereka sebelum masuk Islam. Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat ini untuk menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman dari berbagai agama akan menerima pahala dari Allah jika mereka benar-benar beriman dan beramal soleh. Jadi Bapak mesti masuk Islam dulu. Begitu, makanya baca asbabun nuzulnya dulu, Pak. Maksudnya apa itu lebih tinggi dari Quran ya? Asbabun nuzul itu sebab turunnya ayat, kenapa ayat ini dia diturunkan. Begitu, kenapa ayat ini diturunkan? Oh, ayat ini diturunkan ketika Yahudi dan Nasrani bertanya kepada Rasulullah. Makanya Allah turunkan ayat itu. Jadi segala sesuatu yang terjadi di sini, di dunia ini, itu ketika misalnya begini, saya ambil satu contoh begini ya. Bagaimana lagi ini mau kasih contoh kepada Bapak? Bapak ini sudah waras setengah, sisa setengahnya lagi nih. Sabar, saya cari analogi yang pas. Bentar. Bagaimana ya? Bagaimana lagi? Bingung lagi saya ini kalau sama Bapak ini ya. Iya Bang. Masalah orang ini otak sebelah sudah sehat, sebelah belum ini. Kalau saya jelaskan kalau dia pakai otak yang sehat bisa, tapi kalau dia pakai otak yang tidak sehat, bertengkar lagi kita ini. Begini aja Bang. Jadi ayat itu diturunkan, Pak, ketika Yahudi dan Nasrani mereka memeluk agama Islam dan mereka katakan, apakah kami dulu-dulu itu bagaimana bisa masuk surga karena kami punya kelakuan yang dulu itu yang masih Yahudi Nasrani itu. Maka Allah katakan kalian akan mendapat pahala ketika kalian sudah memeluk agama Islam. Jadi masuk Islam dulu, Pak. Bapak enak saja baca Al-Quran langsung Bapak bilang masuk ke surga. Di sana tidak ada kos-kosan, Pak. Jadi jangan enak-enak. Nah, itulah maksud saya, Pak Ustadz. Maksudnya surat buku itu lebih tinggi dari ayat-ayat Quran, mesti saya miliki begitu ya. Supaya membaca ayat harus lihat. Bukan lebih tinggi, itu asbabun nuzul itu biar Al-Quran ini kita pahami, begitu. Oh, supaya Al-Quran ini kita pahami. Contohnya begini, di Quran surah Al-Baqarah, di Quran surah At-Taubah ayat 42, ketika datang peperangan,
Ketika datang peperangan, maka itu Sayyidina Ali radhiyallahu an dia katakan kepada orang-orang di Mekah dan Madinah, ayo kita keluar berperang. Maka yang lain katakan, biarlah yang lain keluar, biar yang lain di sini untuk menjaga pohon-pohon korma, menjaga rumah-rumah, menjaga ternak-ternak. Jadi sebagian yang keluar berperang, sebagian jangan keluar. Biar kita jaga kita punya ternak sama pohon korma, sama kita punya tanaman. Maka Quran surah At-Taubah ayat 42 itu turun, dikatakan bagaimana, kul in kana abaukum abnaukum, apakah kalian lebih mencintai bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, istri-istri kalian, perniaga kalian dibanding Allah dan Rasul dan berjihad di jalan Allah? Fatarabbasu, maka tunggulah keputusanku. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu Allah turunkan Al-Quran itu pasti ada yang terjadi itu, Bang. Begitu. Paham tidak, Bang? Tolong cerna pakai otak yang sehat itu, jangan pakai yang tidak sehat itu. Bingung lagi saya di sini. Begitu, Bang. Oke, Pak Ustadz, saya tanya surat Yusuf 20 nih, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Surat Yusuf apalagi? Tanya apa lagi? Surat Yusuf baca bagaimana dia bunyinya itu? Dalam terjemahan, dan mereka menjual Yusuf dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya. Begitu, Bang, itu yang ada di surat Yusuf, Bang. Bagaimana tadi? Dan mereka menjual Yusuf dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya. Pertanyaannya, mata uang dirham itu muncul di abad ke-12, Bang, sebelum Masehi. Artinya tidak ada di zaman Yusuf itu mata uang dirham. Ini satu tanda bahwa Quran tidak memahami sejarah dengan baik, Bang. Tolong dijawab. Memahami sejarah dengan baik bagaimana? Al-Quran sudah jelas, jalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Tidak ada lagi keraguan dalam Al-Quran. Cuma Bapak itu pakai otak sebelah, makanya tidak masuk, Pak. Di zaman Yusuf belum ada mata uang dirham, Bang. Di zaman Yusuf belum ada mata uang dirham. Waktu itu masih ada sikal. Di zaman Yesus sudah ada 30 keping. Sudah ada 30 keping atau belum, Bang? Sehingga Yudas menjual 30 keping itu. Sudah ada. Sudah ada apa belum? Di mana datanya kalau sudah ada? Di mana datanya kalau sudah ada? Saya buka sekarang. Cepat. Jawab dulu sebelum kita ke Al-Quran, Bang. karena Al-Quran ini untuk orang yang berakal. Bapak ini masih setengah akal ini. Kalau begitu tolong dijawab, Pak Ustaz. Bahwa Quran salah dalam penulisan ini. Di masa Yusuf belum ada. Loh, kamu bilang Quran salah. Padahal tadi saya sudah sayang-sayang kamu loh. Masa kamu bilang Al-Quran salah? Nah inilah saya bilang kamu kalau bertanya pakai otak yang waras itu, yang tidak waras jangan dulu pakai. Makanya dijawab, Bang. Dirham belum muncul pada abad nanti muncul ke abad 12 di zaman Yusuf. Kasih turun kan? Memang munafik Kristen-Kristen ini, teman-temannya. Memang munafik mereka ini.